Ini mau tanya lagi mengenai konfirmasi lagi. Tadi kan katanya sempat pihak Tengku Rian ini membantah, tapi sementara pihak Ria Ricis ini mengungkapkan fakta yang sudah setelah persidangan kemarin gitu. Apakah memang ada tidak terjalinnya komunikasi dengan baik antara pihak Tengku Rian dan juga Ria Ricis sehingga Ria Ricis itu mengungkapkan fakta yang sebenarnya itu tidak terungkap di itu gitu. Jadi gini Mas, sebenarnya ini hanya tidak utuh memberikan informasi. Gugatan itu Mas dibuat oleh mereka 1, 2, 3, dan 4. Kami sebagai pihak tergugat harus menanggapinya juga, harus menjawabnya. Misal Ricis minta hak asuh anak, kami jawab dong, hak asuh anak ya silahkan. Tapi kami pun juga berharap bisa diberikan hak asuh anak dengan alasan begini. Jadi itu harus utuh disampaikan gitu loh. Jadi nggak sepotong-sepotong gitu. Berarti memang kemarin hasil sidang pembuktian itu memang disampaikan dari pihak Ricis itu secara potong-potong tidak detail kalau gitu. Pembuktian kemarin tidak bicara masalah hak asuh anak. Bicara tentang mendengarkan keterangan saksi. Apakah keterangan saksi yang disampaikan oleh pihak penggugat ini relevan nggak dengan gugatannya? Relevan nggak dengan perbaikannya? Itu saja yang dicari oleh hakim. Berarti emang kalau bisa dibilang ini tidak secara detail menggamblangkan apa gugatan yang diajukan ke pihak tergugat gitu. Dari awal kenapa ada sampai agenda sidang perbaikan, hakim pun juga sudah menyampaikan kepada pihak penggugat bahwasanya gugatan kalian ini mengambang dan perlu diperbaiki. Atas permintaan dari majelis itu memang ada keberatan pada sidang perdana kemarin dari pihak penggugat, artinya udah itu aja. Tapi karena kami pun juga meminta agar ada kejelasan dalam surat gugatan, akhirnya mereka bersedia untuk melakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan, ya lagi-lagi kami masih menemukan normatif banget, sangat normatif sekali. Dan sudahlah, karena proses harus berjalan kan, kami harus menjawab. Gitu. Berarti bisa dibilang Rian ini juga mau sama-sama mau hak asuh dari Moana sendiri atau anak tergugat itu? Hak asuh itu sebenarnya kita mintakan itu dengan beberapa alasan. Karena kesibukan Ricis, karena kebersamaan yang mungkin tidak tetapi lagi-lagi kalau anak di bawah umur memang lebih akan ditempatkan kepada ibu. Tapi hak Rian untuk bersama-sama, untuk akses ke ke Mona juga nggak bisa dibatasi seperti itu. Ya. Oh, jadi motivasi Rian untuk gugat hak asuh anak selain karena Ricis tidak punya waktu itu apalagi mungkin ada? Jadi sampaikan jika dikabulkan proses perceraian ini, diberikanlah hak kepada Rian juga untuk akses ke Mona. Tujuannya itu. Tetapi nggak ada salahnya kita tetap meminta hak asuh anak gitu. Dan ingat, hak asuh anak itu dua-duanya punya hak yang sama gitu, ya. Berarti kalau bisa dibilang itu kalau yang soal nafkah itu berarti emang ada dalam gugatan itu yang tidak jelas tertulis gitu. Jadi sehingga pihak Tengku Rian sendiri mengatakan kalau itu tidak jelas soal nafkah anak seperti itu. Bukan soal ininya Mas, bukan soal hak asuh atau nafkah anak, tetapi alasan meminta bercerainya. Di situ disampaikan kan karena masalah komunikasi, adanya pertengkaran dan percecokan terus-menerus. Nah itu tuh harus digampangkan secara detail. Ada pertengkaran terus-menerus itu memang pertengkaran setiap hari atau bagaimana? Itu kan harus dijelaskan semuanya. Ya. Jadi gugatan Rian sendiri soal hak asuh ini ada permintaan lebih detail nggak sih Bang? Soalnya kan enggak, kita hanya menyampaikan beberapa hal bahwasanya Rian ada punya kesanggupan, ada punya pekerjaan, ada punya rumah, ada punya ini apa segala macam, nggak ada salahnya juga ditempatkan di Rian gitu loh. Tetapi itu lagi-lagi Mbak, kita tuh hanya coba menyampaikan kepada majelis tolong dipertimbangkan ya Mbak ya, tolong dipertimbangkan gitu. lagi soal saksi. Ya. Tadi kan 2 orang, yang satu rencana mau ayahnya. Ayah udah ketebak, yang satu kalau nanti ada yang menebak saya ajak nonton sama adiknya mungkin Bang, adiknya sendiri. Adiknya enggak. Adiknya Rian enggak. Atau manajernya Bang? Manajernya? Atau asistennya? Orang rumahnya gitu mungkin Bang, atau kerabat. Saya kasih clue ya, hurufnya D. Oke, bukan Dedi tapi yo. Udah kalau Bang, gitu ya. Bang. Ada kerugian yang ditimbulkan Rian, ibaratnya kan nama dia kan tercoreng, bisa dibilang banyak yang hujat juga gitu. Iya, biasalah kalau dunia artis kita nggak bisa pungkirin hal-hal seperti itu.
Sekarang lakukan aja hal-hal yang terbaik yang bisa Rian dan tunjukkan, orang bisa menilai. Kalau netizen maha benar, jadi kita nggak akan bisa melawan mereka, ya. Bang, soal Dengan Ricis terganggu ya sempat Setelah ini gitu. naik turun. Tadinya awal mau ngajak ngopi lah apa segala macam, saya diperlihatkan sama Rian nih, Mas baik-baik, tapi malamnya jadi gara-gara video itu jadi renggang lagi gitu. Berarti hubungannya Tapi doakan tetap ya, doakan tetap. berarti Ya. Rian itu bisa dibilang kesal dengan adanya pernyataan dari Ya, pastilah. Ria Ricis ya? Pastilah kesal. Dan Mas Dedi bilang ke Rian, karena ini ranahnya kuasa hukum dan kuasa hukum, izinkan Mas Dedi yang bicara sama Bang Hendra. Gitu ya. Tapi dari Bang Riannya sendiri sudah menerima permintaan maaf dan klarifikasi dari pihak mana nggak sih, Bang? Sampai saat ini insya Allah masih bisa menang. Ya. Sudah soal jelas. respon Ricisnya sendiri gimana bang? Tadi kan Rian sendiri memberikan bukti katanya bahwa dia tuh membantah semuanya. Itu baru semalam dikirim karena saya buka bersama dengan Rian kan, makanya nggak bisa ketemu Novi. Saya sudah kirim gitu loh. Ya, jadi kata Rian kita tunggu aja responnya Ricis seperti apa gitu. Ya. Nah sampai sekarang pun Moana juga ibaratnya tetap dibiayain sama Rian kan sampai sekarang pun. Ya. Masih dong, iya. Masa Mas Dedi harus tunjukkan transfernya kan nggak mungkin juga kan dengan klien. Masih, kalau itu masih. Mas Dedi pastikan itu masih dan itu akan dijadikan alat bukti nanti dalam persidangan. Bicara soal nafkah, apakah memang dari pihak Ricis ini juga menggugah soal biaya nafkah atau memang biaya nafkah dari Tengku Rian sendiri dari segi nominal per bulannya matokin seperti gitu, itu? Bang. Yang diminta kan cerai, kemudian yang diminta hadana. Hadana itu hak asuh anak. Kalau istri meminta hadana, otomatis hak asuh juga biaya nafkah anak juga diminta. Tapi jumlahnya rahasia. Oke. Berarti bisa dibilang Ricis ini juga bisa gugat secara nafkah juga, secara nominal juga gitu. Iya dong, harus detil Mas disampaikan. Minta hak asuh anak, terus minta biaya hidup anak sebulannya berapa? Nominalnya. Nominalnya berapa? Ya, gitu. Oke. Oke, terima kasih ya. Terima kasih.